Di dalam channel YouTube Tulis Pinjol ini, gua akan memberikan informasi tentang berapa jumlah besaran DC lapangan datang ke rumah Anda. Anda memiliki jumlah kecil, apakah didatangi DC lapangan? Anda memiliki jumlah tagihan besar di pinjol legal, apakah didatangin oleh DC lapangan? Nah, pada video ini gua akan bahas tentang besaran jumlah utang nasabah yang didatangi oleh DC lapangan dari pinjol legal. Nah, bagi teman-teman di sini yang belum mendukung dan belum bersupport dari channel YouTube Tulis Pinjol ini, silakan klik tombol subscribe, like-nya, share, dan juga bagikan di seluruh akun media sosial kalian, ataupun di status kalian, ataupun di teman-teman kalian, agar orang-orang lain yang di luar sana bisa mengetahui dan bisa paham dan tidak lagi takut yang namanya gagal bayar pinjol atau diteror dengan pinjaman online. Dan bagi teman-teman juga di sini yang belum join bergabung di dalam grup Telegram dari Tulis Pinjol, silakan saja langsung klik tautan yang ada di dalam deskripsi. Dan teman-teman juga di sini yang ingin mau tahu terupdate tentang DC lapangan pinjaman online terbaru, silakan saja langsung kunjungi halaman website gua. Untuk linknya ada di dalam deskripsi. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tulis Pinjol. Bagaimana teman-teman semua sudah mengikuti admin sudah lama sekali nih ya. Teman-teman bagaimana gagal bayarnya ataupun kisah keluhnya didatengin DC lapangan, diteror pinjol, dan lain sebagainya. Dan semoga teman-teman di sini yang baru saja menonton dari channel YouTube Tulis Pinjol ini, semoga rezekinya ditambah dan diberi kesehatan dan diberi tambah pengetahuan dalam dunia perpinjolannya. Dan di sini kita akan bahas topiknya tentang ya besaran utang pinjaman online atau besaran utang pinjaman online DC datang ke rumah nasabah. Dan di sini juga banyak sekali ya yang bertanya, diskusi di dalam grup Telegram dari Tulis Pinjol, dan dia menanyakan ya, tentang, Bang, gue punya utang 300.000 di pinjol A, itu didatangi DC lapangan gak sih? Bang, gue punya utang 1 juta, itu didatangi DC lapangan gak sih? Bang, gue punya utang 1 juta, tapi gue nggak didatengin, dan sedangkan temen gue itu didatengin. Apakah tergantung dengan jumlah nominal tagihan utang atau tidak? Dan di sini gue akan berikan informasinya, pengetahuannya, wawasannya, dan juga edukasi dalam dunia perpinjolan. Dan di sini juga teman-teman mohon maaf banget, gue sambil ngerokok ya, mohon maaf banget. Untuk teman-teman di sini yang tidak suka dengan admin yang ngerokok sambil memberikan edukasi di dalam channel YouTube Tulis Pinjol ini, gua ya mohon maaf banget, karena ini kita ngobrol-ngobrol santai, memberikan informasi secara santai-santai saja, nggak terlalu serius-serius banget. Nah, apakah benar informasi itu tentang jumlah tagihan utang DC datang ke rumah nasabah? Ya, sebenarnya itu bukan jadi acuan DC lapangan datang ke rumah nasabah dengan jumlah nominal besar ataupun kecil. Anda gagal bayar di sebuah aplikasi pinjol legal OJK, dan itu sudah menjadi resiko Anda didatengin oleh DC lapangan. Yang kedua, Anda didatengin atau tidak, sebenarnya ini adalah sebuah keberuntungan kalian. Anda nggak didatengin DC lapangan, Anda beruntung. Anda didatengin DC lapangan, Anda itu nggak beruntung. Nah, sebenarnya DC lapangan mendatangi rumah nasabah, kita juga semua tidak ada yang tahu apakah dia datangi kita atau tidak. Dan di sini gua akan berikan informasi sesuai dengan fakta, sesuai dengan pengalaman. Kebetulan gue bangun konten channel YouTube Tulis Pinjol ini atau konten-konten dari dunia perpinjolan yang gue buka pertama kali awal di dalam grup Telegram Tulis Pinjol itu sejak tahun 2019 lalu.
gue juga sudah buka grup itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah gue masih aktif dalam dunia perpinjolan sampai tahun ini ya bro. Nah, sebenarnya itu bukan jadi acuan tentang jumlah nominal besar atau kecilnya ya. DC lapangan datang ke rumah itu seperti gue lah contohnya. Gue memiliki utang di Aku Laku dengan jumlah nominal 1.200.000. Itu gue sudah gagal bayar sampai sekarang ini ya sudah termasuk 2 tahun bro. Gue gagal bayar di Aku Laku sebesar 1,2 juta rupiah. Sudah 2 tahun ini gue belum didatengin oleh DC lapangan dari Aku Laku. Namun temen gue yang satu kecamatan dengan gue sendiri, nah dia itu didatengin oleh DC lapangan dari Aku Laku. Sedangkan temen gue itu jumlah nominal tagihan utangnya cuman 300.000. Itu didatengin bro. Ya bingung kan, dia jumlah nominal kecil didatengin, kenapa gue yang jumlah nominal besar itu nggak didatengin. Nah ini yang menjadi ya perbincangan dalam dunia perpinjolan. Anda gagal bayar di dalam pinjol legal, itu kalian nggak usah pikirin apakah dia datang atau tidak. Pada intinya kalau kalian gagal bayar, tentu pastinya dia akan datang. Tapi kita nggak tahu kapan dia datang, dan waktu dan kapannya dia datang kita juga nggak ada yang tahu. Nah ya kan, kita nggak ada yang tahu semua karena itu adalah tugas mereka. Tugas mereka mendatangi nasabah dan kita hanya bisa menerima saja. Nah, tapi di sini gua akan berikan sedikit bocorannya agar Anda tidak didatengin DC lapangan. Dan ini gua sudah praktekkan dan ini gua sudah terapkan kepada teman-teman semua ya. Ya khususnya dari teman-teman dekat gua. Nah, sekali lagi gue bisa katakan jumlah nominal besar atau kecilnya itu bukan jadi acuan DC lapangan datang ke rumah Anda. Nah, DC lapangan datang ke rumah Anda ini banyak sekali ya faktornya. Yang pertama, DC lapangannya mungkin base camp DC lapangannya atau rumah DC lapangannya dekat dengan rumah Anda. Mungkin masih satu kecamatan atau satu kelurahan atau satu zona ya. Dan akhirnya dia mendatangi Anda. Bukan dari segi jumlah nominalnya. Yang kedua, mungkin saja DC lapangannya ini sedang ya mengejar targetnya. Jadi dia memaksakan diri untuk menagih utang nasabah. Kecil besar dia akan datengin karena dia sedang mencari ya bonus ataupun insentifnya. Nah, selanjutnya kalau dia mendatangi rumah nasabah yang sudah gagal bayar, tentunya DC-nya akan mendapatkan uang transport. Kalau dia sudah absen kepada rumah nasabah, maka dia mendapatkan ya itu uang komisi. Mereka cuma absen aja, datang ke rumah nasabah, lalu si DC-nya ini tidak bertemu dengan nasabah. Ketika dia sudah memfoto rumah nasabah, maka DC itu uang transportnya sudah cair. Absen DC lapangan cuman seperti itu aja. Datang ke rumah nasabah, foto rumah, udah selesai. Kalau nasabahnya nggak ada di rumah. Namun kalau ada di rumah, dia memberitahu bahwa kamu sebagai nasabah memiliki tagihan utang yang perlu dilunaskan. Kalau nasabahnya tidak bisa melakukan pembayaran, maka DC-nya akan melakukan foto Anda. Kalau Anda dipoto sama DC, jangan mau. Tolak. DC lapangan mau foto Anda, tolak. Kalau sudah terlanjur dipoto, minta dihapus. Kalau mereka tidak mau hapus, bisa Anda kasuskan. Karena dia mengambil foto orang lain tanpa seizin dari orang tersebut. Jadi bagi teman-teman, kalau dipoto sama DC, jangan mau. Kalau DC-nya hanya untuk laporan kerja, silakan foto rumah nasabahnya aja. Jangan sama nasabah.
Anda bisa tolak itu. Wajib untuk kalian tolak. Nah, itu adalah seputar informasi jumlah besaran tagihan utang nasabah di pinjol legal DC Datang ke Rumah. Nah, sebenarnya gue agak ribet juga sih ya bikin judulnya ini ya. Ya mau gimana lagi, gue harus memberikan informasi ini agar Anda itu ya tidak menjadi bingung sendiri. Ya jelas bingung karena si A datengin, si B nggak didatengin dengan jumlah nominal kadang-kadang sama, kadang lebih besar, kadang lebih kecil. Kalian jangan pernah memikirkan DC lapangan datang ke rumah. Yang harus Anda ketahui adalah kalian harus belajar, harus bisa mengetahui SOP DC datang ke rumah. Ya, kalau DC-nya nagih utang tidak sesuai dengan SOP, seperti DC lapangannya tidak membawa ID card, sertifikat profesi penagihan, ataupun surat jalannya, ataupun surat tagihan utangnya. Nah, dokumen-dokumen tersebut DC wajib bawa. Itu sudah resmi, itu sudah aturan dari OJK-nya. Dan SWI ataupun AFVI juga sudah memberikan himbauan kepada masyarakat. Anda sebagai nasabah yang terlambat membayar, jangan takut. Karena DC lapangan yang datang ke rumah nasabah itu sudah sertifikasi oleh OJK. Makanya mereka sudah dibekali dengan ID card dan juga sudah dibekali dengan sertifikat profesi penagihan atau SPPI. Atau juga mereka juga sudah membawa ya surat tugasnya, surat jalannya. Dan tentu di dalam surat tugasnya itu ataupun surat jalannya sudah ada tertera nama nasabah yang dia tagih. Kalau tidak ada, tolak. Nah, itu wajib ada, harus detail. Di sini menagih kepada siapa? Alamatnya bener gak? Nomor teleponnya bener gak? Itu harus jelas. Jangan sampai ada oknum yang mengaku sebagai DC lapangan dari pinjol A lalu melakukan penagihan dan sedangkan dia tidak terdaftar di OJK ataupun tidak terdaftar di platform tersebut. Karena banyak sekali maraknya penipuan yang mengaku sebagai debt collector. Ya, mungkin itu saja informasinya bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay, tetap semangat dan jangan lupa galbaynya juga harus rajin bro, agar pinjol di negeri ini segera punah. Bye-bye.